Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Cahya Sari. Pemirsa Perantara, Indonesia kembali mencatatkan sejarah dalam dunia dirgantara dengan keberhasilannya melakukan uji terbang pesawat udara nirawak atau drone dinamai Elang Hitam. Pencapaian ini menyamai torehan sejarah saat Indonesia sukses membuat purwarupa pesawat CN-235 dan menerbangkannya pada era 90-an. Meski kemudian proyek ambisius itu gagal, namun legasi akan kemampuan rekayasa industri dirgantara Indonesia masih bertahan, hingga akhirnya diimplementasikan dalam program drone Elang Hitam. Mari pemirsa kita telisik seperti apa sih latar belakang drone Elang Hitam ini. Senin 28 Juli 2025 menjadi tanggal yang bersejarah dalam jagat dirgantara tanah air. Perwarupa drone buatan anak negeri yang ide pengembangannya muncul pada tahun 2015 ini akhirnya melaksanakan uji terbang perdana di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka. Pengembangan drone berjenis Medium Altitude Long Endurance atau MEL ini dilakukan secara menyeluruh melalui skema konsorsium, dengan PT DI sebagai lead integrator yang bertanggung jawab atas pengembangan platform pesawat. Namun yang namanya konsorsium pasti melibatkan perusahaan atau lembaga lain ya pemirsa. Lembaga dalam negeri yang terlibat dalam konsorsium ini yakni BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI AU, PT Line Industri Persero, dan Institut Teknologi Bandung ITB. Dan pada 2019, anggota konsorsium ini bertambah dengan masuknya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Pendirian konsorsium tersebut dilakukan dengan dua alasan, yakni menciptakan kesempatan bagi tenaga dalam negeri untuk semakin kreatif dan inovatif berinovasi di bidang teknologi pertahanan, serta diharapkan menjadi tonggak berkembangnya ekosistem PTTA, pesawat terbang tanpa awak nasional. Mulai dari konseptual desain, preliminary design, detail design, prototyping hingga testing dan proses sertifikasi, Elang Hitam dikembangkan secara mandiri dan dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional TNI AU serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah Indonesia. Meski menjadi pesawat terbang nirawak perdana Indonesia, namun rancang bangun Elang Hitam tidak dibuat secara asal atau sekadar hanya bisa terbang. Sejak awal Elang Hitam dirancang untuk kebutuhan militer dengan kemampuan serang darat, pengintaian udara hingga pertahanan sipil. Oleh karenanya, mesin ini harus memiliki kemampuan strategis seperti ketinggian terbang, daya jelajah, serta fleksibilitas operasional. Merujuk pada informasi yang dikeluarkan PT DI, drone tempur ini memiliki kemampuan terbang hingga ketinggian 20.000 kaki atau sekitar 6 km, dengan durasi terbang hingga 24 jam. Panjang Elang Hitam mencapai 8,65 meter, bentang sayap 16 meter, dan tinggi 2,6 meter. Bobot maksimum saat tinggal landas mencapai 1,3 ton, sementara kapasitas payload 300 kg dengan kapasitas bahan bakar 420 liter. Secara teknis, Elang Hitam bahkan dapat terbang selama 30 jam, sementara radius kendali mencapai 250 km. Kendati belum masuk fase produksi dan operasional penuh, namun kehadiran Elang Hitam turut menandai pergeseran doktrin tempur yang kini banyak mengandalkan peran drone di berbagai palagan di sejumlah belahan dunia. Sebagai contoh adalah masifnya penggunaan drone dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Kedua kubu memanfaatkan drone tidak hanya sebagai wahana pengintaian, namun juga menjadi senjata untuk melakukan misi pengeboman atau diistilahkan sebagai kamikaze drone. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI menyadari bahwa modernisasi harus dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya memperbarui alutsista, namun juga mengadopsi strategi peperangan dan pertahanan yang efektif, termasuk pemanfaatan pesawat tanpa awak. Keunggulan utama drone dalam perang modern ialah kemampuan ofensif secara terkontrol, namun tanpa pelibatan personil militer di medan tempur. Drone juga bisa dimodifikasi kemampuannya berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Sehubungan dengan drone berjenis MEL secara global menjadi salah satu fokus pengembangan militer modern, di mana negara-negara seperti Amerika Serikat, Turki, Prancis, dan India terus berlomba mengembangkan drone MEL untuk misi berisiko tinggi dan operasi lintas batas. Dan kini Indonesia berada di ambang pintu dalam kelompok negara dengan kapabilitas drone strategis. Pemirsa, itulah tadi perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari pamit undur diri. Sampai jumpa.